Baik, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para umahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian perdana kita, insyaallah ya, membahas tema parenting Islami dengan membacakan kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis atau yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah hafizahullahu taala. Insyaallah kita akan selenggarakan kajian ini setiap hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, bagi para umahat yang mengikuti ya bisa melalui grup melalui Zoom ya dari Mother Goodly, atau bisa mengikutinya secara langsung dari halaman page kami di Facebook ya, page Wira Mandiri Bahrun. Insyaallah kita akan siarkan juga. Baik, para umat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan mulai ya, tanpa harus berpanjang lebar. Kita akan mulai membahas kitab ini. Namun sebelumnya saya perlu perkenalkan terlebih dahulu siapa yang menulis kitab ini. Yang penulis kitab ini adalah beliau Syekh Mustafa Al-Adawi ya, Abu Abdillah Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu taala. Beliau hafizahullahu taala dilahirkan di desa Minyatus Samanud di provinsi Ad-Dakhiliyah, Mesir. Jadi Syekh Mustafa Al-Adawi, penulis kitab Fiqh Tarbiyatil Abna ini, adalah seorang yang berkebangsaan Mesir. Beliau lahir pada tahun 1374 Hijriyah. Berarti usia beliau sekarang sekitar 67 tahun. Jadi sudah cukup tua ya, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Dan Syekh Mustafa Al-Adawi ini ya, disebutkan dalam biografi beliau bahwa beliau berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran beliau di usia SMA. Kemudian beliau sempat kuliah di jurusan teknik, namun kemudian beliau meninggalkan kuliahnya untuk bermulazamah kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di Darul Hadis Dammaj, Yaman, selama kurang lebih 4 tahun. Jadi beliau hafizahullah ta'ala ini termasuk alumni Yaman. Walaupun beliau berkebangsaan Mesir, tapi belajarnya di Darul Hadis Yaman. Beliau adalah salah seorang murid yang masyhur dari muhaddits Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Nah, setelah beliau bermulazamah ya dengan Syekh Muqbil bin Hadi selama kurang lebih 4 tahun, beliau lalu kembali ke Mesir dan mengajar serta menulis banyak sekali ya karya-karya ilmiah dalam permasalahan agama. Di antara karya beliau ya yang masyhur adalah Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Saya sudah pernah lihat kitabnya ya. Jadi beliau menyeleksi hadis-hadis yang ada dalam tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Demikian juga beliau memiliki kitab ya Jami' Ahkamin Nisa. Jami' Ahkamin Nisa ini adalah serangkaian kitab, kalau saya tidak salah ada 5 atau 6 jilid, yang mengumpulkan hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita. Ya, yang berkenaan dengan wanita. Jadi hukum-hukum yang berkenaan khusus spesial bagi wanita itu beliau kumpulkan dalam 6 jilid. Masya Allah. Kemudian di antara karya beliau adalah Fiqh Akhlak, ya, fikih akhlak yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian fikih ta'amul baina zaujain, fikih tentang bagaimana muamalah
antara suami dan istri. Jadi beliau ini fokus juga dalam tulisan-tulisan yang berkenaan dengan keluarga ya. Jadi beliau punya kitab fikih ta'amul baina zaujain, fikih muamalah antara suami dan istri. Ini buku yang bagus ya. Saya sudah baca kitabnya beliau, termasuk penggemar beliau ya. Jadi banyak dari karya beliau yang sudah kami baca, dan sampai sekarang pun saya masih mengikuti kajian-kajian beliau dari YouTube. Dan di antara buku yang beliau tulis juga adalah Fikih Tarbiyatil Abna yang akan kita pelajari ini insyaallah. Ya. Jadi beliau Syekh Mustafa Al-Adawi ya adalah seorang ulama yang sudah dikenal keilmuannya, dan juga beliau dikenal juga dengan ibadahnya. Jadi yang saya ketahui dari Syekh Mustafa Al-Adawi ini, beliau selalu berusaha di 10 malam terakhir di bulan Ramadan beliau beriktikaf di Masjidil Haram. Di tahun 2011 ya, ketika kami di Masjidil Haram, Syekh Mustafa Al-Adawi ikut itikaf di lantai bawah Masjidil Haram. Ya, jadi beliau ini adalah seorang ulama yang dikenal dengan ibadahnya juga. Hafizahullah taala. Nah, sekarang di usia beliau yang ke-67 tahun, ya, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala masih aktif mengajar ya, dan kajian-kajian beliau selalu di-upload di channel resmi beliau di YouTube. Nah, cari-cari Mustafa Al-Adawi ya, channel Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Baik, sekarang kita akan coba masuk dalam pembahasan kitab ini, para umat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kami harapkan para umat sudah memiliki kitabnya, atau kalau tidak ada terjemahannya. Ya, ini lebih banyak manfaat yang kita peroleh kalau kita punya buku panduan. Kalau tanpa buku panduan, ya bisa juga kita dapat manfaat, tapi agak mengambang seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kita punya kitab panduan, ya, atau buku panduan, walaupun sekedar terjemahan, ya, tapi ini lebih baik. Jadi kita bisa mengetahui materi yang disampaikan dan tidak repot lagi untuk mencatat banyak ya, hanya memberikan catatan-catatan kaki saja kalau memang sudah ada kitabnya. Baik. Sekarang kita akan mulai pembacaan kitab ini, ya. Kita akan baca muqaddimahnya. Ya. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini para ulama membuka kitab dengan tulisan dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mengikuti Al-Qur'an. Kalau kita lihat banyak di antara para ulama dalam membuka karya-karya mereka membuka karyanya dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuannya yang pertama adalah untuk mengikuti kitabullah, di mana Al-Qur'an itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat-surat di dalam Al-Qur'an maksud kami itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam, beliau alaihi salatu wasalam juga memulai risalah beliau dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Saba, Ratu negeri Saba. Ya. Disebutkan dalam surat An-Nahl, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan di dalamnya terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya beliau memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunahkan bagi kita untuk memulai risalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu Nabi Sulaiman. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengirim surat kepada Heraklius misalnya, ya. Ketika beliau mengirim surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi, juga beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Kita memulai risalah kita, memulai tulisan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara manfaatnya kata para ulama, yang pertama tabarruk, nyari barokah. Ya. Jadi sesuatu yang disebutkan nama Allah di sana, kita harapkan barokahnya. Kemudian yang kedua, untuk isti'anah. Isti'anah, meminta pertolongan Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, pada hakikatnya kita sedang meminta pertolongan, meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini alasan mengapa para ulama membuka risalah mereka dengan ucapan basmalah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama mengikuti kitabullah, kemudian yang kedua mengikuti sunnahnya para nabi dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang ketiga untuk bertabarruk dan isti'anah, mencari keberkahan dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau membuka kitab beliau ini dengan khutbatul hajah. Ya, kata beliau, hafizahullahu taala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sesungguhnya segala pujian hanya bagi Allah. Kami memuji, meminta pertolongan, meminta ampunan, dan kami meminta hidayah hanya darinya. Dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amalan-amalan kami. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada siapapun yang bisa menyesatkannya. Ini kalimat yang sangat menghujam ya dalam hati kita tentang pentingnya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya para ummahat yang dimuliakan Allah, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari disesatkan. Kemudian kata beliau, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Qala amma ba'd. Ya, kata amma ba'd ya, ini adalah untuk menunjukkan peralihan dari satu pembicaraan ke pembicaraan lainnya. Qala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini rangkaian khutbatul hajah yang sering dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin menyampaikan sesuatu ke hadapan para sahabat. Beliau mulai dengan khutbatul hajah. Ya, ucapan yang paling benar adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan petunjuk yang diada-adakan orang. Ya, bukan petunjuk yang diada-adakan oleh manusia. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan seburuk-buruk perkara ya dalam agama ini adalah perkara yang baru. Maka setiap perkara yang baru itu merupakan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan dia berada di dalam neraka. Ya. Jadi perkara yang terbaik adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang terburuk adalah mengikuti ya perkara-perkara yang baru. Ya, di mana perkara yang baru ini merupakan kebid'ahan dan seluruh kebid'ahan merupakan kesesatan. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Kemudian Allah berfirman, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, ya bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan diri kalian dari jiwa yang satu, yakni dari Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dia menciptakan darinya pasangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan ya mengembangbiakkan dari keduanya rijalan katsiran wa nisaa. Banyak laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian meminta dan juga kalian berkasih sayang, menyambung tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang demikian besar. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa keberuntungan yang akan kita dapatkan adalah dengan apa? Dengan mengikuti atau dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Makanya nanti kita dalam tarbiyatul abna ini pun ya, dalam mendidik anak-anak, kita juga mengikuti apa yang telah disebutkan ya, di dalam Al-Quran, dalam kitabullah, dan juga dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niscaya kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faqad faza fawzan 'azima. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang demikian besar. Ya, mudah-mudahan upaya kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ba'd, kemudian kata beliau, fa innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqa bani Adam wa karramahum wa hamalahum fil barri wal bahri wa razaqahum minat thayyibat wa faddalahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan anak Adam dan memuliakan mereka serta menguasakan bagi mereka apa yang ada di daratan dan di lautan, serta Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada mereka dari perkara-perkara yang baik, dan Allah telah memberikan keutamaan kepada mereka dengan keutamaan yang lebih banyak daripada makhluk lainnya. Jadi ini adalah keutamaan anak Adam, anak keturunannya Adam, yakni manusia. Sekian banyak anugerah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sekian banyak rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, dan Allah telah mengutamakan mereka, telah memberikan keutamaan kepada mereka dengan apa yang tidak diberikan kepada yang selain mereka. Jadi manusia ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kelebihan. Ya, di sini beliau ingin ingatkan tentang keutamaan Allah ya yang telah diberikan kepada manusia. Lalu beliau katakan, khalaqahum subhanahu wa lam yakhluqhum abathan fata'alallahu anil abath. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka, dan Allah tidaklah menciptakan mereka ya dengan sia-sia. Ya, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari kesia-siaan. Jadi para umat yang dimuliakan Allah, Allah tidaklah menciptakan kita untuk suatu perkara yang sia-sia. Ya. Walam yatrukhum sudan bal khalaqahum wa kallafahum bitakalif. Allah tidak membiarkan mereka begitu saja, akan tetapi Allah menciptakan mereka dan membebani mereka dengan berbagai macam tugas. Amarahum wa nahahum wa wasahum biwasaya wa btalahum bibtilaat wa amtahanahum bilmihan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada mereka. Jadi ada perintah yang harus kita laksanakan. Wa nahahum, demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka. Ya, Allah melarang kita. Ya, sekian banyak perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembalinya kepada kebaikan kita. Ya, perkara yang Allah larang ini pasti akan memudaratkan kita. Wa wasahum biwasaya, demikian Allah telah mewasiatkan kepada kita dengan berbagai wasiat. Wa btalahum bibtilaat, Allah telah berikan ujian kepada kita dengan sekian banyak ujian. Wa amtanahum bilmihan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cobaan kepada kita dengan berbagai macam cobaan. Ya, jadi tidak ditinggalkan, diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Akan tetapi ada perintah yang harus kita jalankan, ada larangan yang harus kita jauhi, ada ya perkara
ya yang harus kita hadapi berupa ujian, ya ini sudah menjadi sunnatullah. Kita tidaklah diciptakan begitu saja tanpa adanya ya tugas-tugas atau beban-beban serta ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma huwa subhanah yaumal qiyamati jami'uhum wasailuhum amma kallafahum bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan mengumpulkan mereka dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka tentang apa yang telah Allah tugaskan. Ya, jadi kita ada pertanggungjawaban. Ya, kita menjalani kehidupan ini bukan kemudian setelah mati selesai urusan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita, ya, dan meminta pertanggungjawaban dari tugas-tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Wa amma amarahum wa amma nahahum. Allah akan tanya kita tentang apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kita tentang apa yang telah Allah larang atas diri kita. Wa hal hum qad qamu bima kullifu bihi wa amtathalu ma umiru bihi. Apakah mereka telah melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan? Wa antahu amma nahahum anhu. Apakah mereka telah berhenti dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qamu bima awsahum bihi amla. Ataukah mereka telah melaksanakan wasiat-wasiat Allah atas diri mereka ataukah mereka lalaikan? Barakallahu fiikum. Ya, ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thumma halhum sabaru ala ibtilaat wajtazul mihan amla. Kemudian juga ya Allah akan melihat apakah mereka berhasil bersabar dalam ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah mereka selamat dalam melalui ya cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau tidak. Ya. Jadi kita akan ditanya oleh Allah. Segala sesuatu yang Allah berikan berupa ujian, cobaan kepada kita, ya, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wa kana mimma kallafallahu bihi bani Adam husna riayati dzurriyyah wa islahan nasl wa sa'i listinqadhun nafsi ma'al ahl wal auladi minan nar. Ya, setelah kita sebutkan tadi bahwa Allah akan meminta ya pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang Allah perintahkan, ya beliau sekarang membawa kita untuk fokus kepada sesuatu, ya kepada suatu perkara yang juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kata beliau hafizahullahu taala dan termasuk perkara yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap anak Adam adalah hendaknya mereka merawat ya anak-anak keturunan mereka dengan baik. Demikian juga mereka memperbaiki keadaan keturunan mereka. Dan hendaknya mereka menjaga diri dan keluarga serta anak-anak mereka dari api neraka. Ya, jadi setelah beliau kemukakan bahwa kita ini hidup ada tanggung jawab, ya, di antara tanggung jawab kita adalah ya anak-anak keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara dalilnya, ya, bahwa seseorang itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak keturunannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di mana ya neraka tersebut dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidaklah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah perintahkan dan mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka." Ya, di sini kita diperintahkan bukan hanya menjaga diri kita saja dari azab Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menjaga anak keturunan kita. Ya, qu anfusakum wa ahlikum naron. Wa qala subhanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Jadi perkara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah anak-anak kita. Bahwa kita wajib untuk menjaga mereka, wajib untuk merawat mereka, mendidik mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian akan ditanya tentang gembalaannya. Ya, kalau kita sering baca terjemahan, ra'in di sini sering diterjemahkan sebagai ya pemimpin. Tapi sebenarnya ra'in itu adalah penggembala. Setiap kalian adalah penggembala. Ya, orang yang bertanggung jawab atas gembalaannya. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaan kalian. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki adalah penggembala di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban ya terhadap gembalaannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita adalah penggembala di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang penggembalaannya. Ya, jadi kepemimpinan kita, bagaimana kita mengatur keluarga, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kali mendengar hadis ini ya harusnya hati-hati kita bergetar. Ya, sebagai orang tua harusnya hati-hati kita bergetar. Bagaimana nanti kalau kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bisa nggak kita mempertanggungjawabkan ya tugas kita sebagai orang tua? Ya. Sebagai orang tua meremehkan permasalahan ini, mereka yang menjalani kehidupan sebagai orang tua begitu saja tanpa ada upaya untuk memperbaiki diri, tanpa ada upaya untuk mempersembahkan yang terbaik. Ya, padahal dia harus sadar bahwa kepemimpinan dia, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, bagaimana dia mendidik keluarganya ya, terutama para ayah ya, para kepala keluarga, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna li waladika 'alaika haqq. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, wa inna li waladika 'alaika haqq. Sesungguhnya anakmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Ya, ada hak anak yang harus ditunaikan oleh para orang tua. Kemudian kata beliau, hafizahullahu taala, fal abna'ul ladzi yurzaku bihimul abdu fitnatun wabtila'un yabtaliyallahu subhanahu wa ta'ala bihim ibadah fahal sayaqumu ma'al auladi bima aujabahu Allahu alaihim min syukri ni'matillahi ala rizkihi iyahum bihim. Maka anak-anak yang orang tua telah direzekikan dengan keberadaan mereka, ya, maka keberadaan anak-anak di sisi seorang hamba ini merupakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Dia juga menjadi fitnah, wabtila. Dia juga menjadi ujian dan cobaan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya cobaan bagi hamba-hambanya. Ya, menjadikannya sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan anak-anak ini? Fahal sayaqumu ma'al auladi bima aujabahu Allahu alaihim. Apakah mereka telah melaksanakan ya dengan keberadaan anak-anak mereka melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka? Min syukri ni'matillahi ala rizkihi iyahum bihim, atas rezeki yang telah dengan cara bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Sudahkah kita bersyukur dengan keberadaan anak-anak kita? Ya, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapati banyak orang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan anak-anak. Mereka telah berusaha ya semaksimal mungkin untuk mendapatkan keturunan, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya mereka tidak mendapatkan keturunan. Maka barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan anak keturunan, hendaknya dia bersyukur. Ini kewajiban kita sebagai para orang tua. Ya,
bersyukur dengan nikmat anak yang telah diberikan oleh Allah. Anak itu adalah nikmat yang besar. Ya, betapa banyak orang yang ingin mendapatkan anak tapi Allah tak kunjung memberikannya anak. Ya, sedangkan kita dimudahkan oleh Allah, maka banyak bersyukur. Ya, sebagian orang tua menyesal dia punya anak, ya. Aduh, punya anak bikin repot, ya. Padahal ini sebuah nikmat. Betapa banyak orang yang menginginkan keberadaan kita seperti apa yang ada pada diri kita dengan keberadaan anak. Maka yang pertama, apakah dia sudah bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa anugerah, ya, anak-anak di tengah-tengah keluarganya. Kemudian wahal sayakumuna ma'al auladi bi iqamati hududillahi fihim. Apakah dia telah menegakkan, ya, batasan-batasan Allah, ya, dalam mendidik anak-anaknya? Artinya apakah dia dalam mendidik anak-anaknya, ya, dia tidak mempedulikan perkara-perkara yang haram, dia penuhi kebutuhan anak-anaknya dari apa-apa yang haram, atau dia demi menyenangkan anak-anaknya dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya, dia akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kemudian fahal sayaslukuna ma'al auladi ma amarahum bihi rabbuhum wa arsyadahum ilaihi nabiyuhum. Demikian juga, ya, apakah dia akan menempuh, ya, dalam mendidik anak-anaknya tadi, dia menempuh apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rabb-nya dan apa yang telah diarahkan oleh nabinya, oleh nabi mereka. Apakah mereka para orang tua ini, ya, melaksanakan perintah Allah dalam mendidik anak-anaknya? Apakah mereka juga melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka meninggalkan perintah dan arahan tersebut? Wahal sayaftanuna bil auladi am sayuthbituna ala amrillah. Apakah mereka akan terfitnah dengan keberadaan anak-anak tersebut, membuat mereka melakukan perbuatan dosa dengan keberadaan anak-anak tersebut, ataukah mereka akan tetap kokoh berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Fahadhihi wa ghairuha umurun labudda liman arada salamah fi dinihi wa dunyah an yujtazaha binajahin wa yata'addaha bitafawukin wa yukim bima amarallahu fima khairoqiyam, ya, fiha khairoqiyam. Maka perkara-perkara ini dan perkara-perkara lainnya, ya, bagi siapa yang menginginkan keselamatan di dalam agama dan dunianya, maka hendaknya dia melewati ini semua dengan keberhasilan. Ya, ujian-ujian tadi yang telah kita paparkan, ya, apakah dia menegakkan batasan Allah, apakah dia menjalankan perintah Allah dalam mendidik anak-anaknya, ya, wajib bagi dia untuk melewati ini semua dengan keberhasilan. Ya, wajib bagi dia untuk mempersiapkannya, ya, untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara menegakkan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Tidak ada cara lain agar selamat dari ujian ini kecuali dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ini untuk menetapkan dulu pondasi bagi kita. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini, ya, harus ditanamkan dulu pondasi di benak para ayah dan para ibu. Bahwa pertama, anak itu rezeki. Sudahkah kita bersyukur? Kemudian, ya, kita harus sadar bahwa pendidikan anak-anak kita ini adalah tanggung jawab kita. Kalau kita tidak melaksanakannya, nanti akan ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan satu hal yang sepele. Ya, Anda akan ditanya tentang bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita harus berusaha, ya, untuk untuk memberikan yang terbaik. Ya, orang dalam suatu perkara, ya, dalam perkara-perkara dunia, dia berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik. Ya, demikian juga hendaknya kita dalam permasalahan akhirat, atau bahkan seharusnya dalam permasalahan akhirat kita lebih berusaha lagi. Setelah kita tahu bahwa ini akan ditanya oleh Allah, setelah kita tahu bahwa ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, tentu kita akan berusaha bagaimana caranya ketika ditanya oleh Allah kita bisa memberikan laporan sebaik mungkin. Ya, kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya telah berusaha mencoba, ya, untuk melaksanakan yang terbaik dalam mendidik anak-anak saya. Ya, ini akan kita katakan nanti. Ya, bagaimana kalau kita sepelekan permasalahan ini? Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata beliau, wa hadza waqad wafaqani Allah Subhanahu wa hadani ila tanawuli syai'in mimma yata'allaqu bi tarbiyatil abna min fiqhin wa adabin wa akhlaqin wa ta'amulatin ma'ahum
wa samaitu ma jama'tuhu bi fiqhi tarbiyatil abna. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan taufik kepadaku dan memberikan hidayah kepadaku untuk membuat suatu karya yang berhubungan dengan pendidikan anak. Ya, berupa fikih, adab, ya, etika, ya, adab itu etika, demikian juga akhlak, karakteristik, ya, demikian juga ta'amulat, bagaimana bermuamalah, ya, bagaimana bermuamalah dengan mereka. Wa samaitu ma jama'tuhu bi fiqhi tarbiyatil abna. Dan aku berikan nama kepada apa yang berhasil aku kumpulkan ini dengan judul Fikih Tarbiyatil Abna. Ya, jadi beliau berikan judul kitab ini Fikih Tarbiyatil Abna. Wa dzalika min khilali ma warada fi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan buku yang aku tulis ini ya, dia bersumber dari apa yang berasal dari kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadyihi wa hadyi ashabihi radhiyallahu anhum. Demikian juga bersumber pada petunjuk beliau dan petunjuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Faqumtu bijam'i madatin thayyibatin min kitabillah wa min hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka aku berusaha untuk mengumpulkan materi-materi yang baik dari kitabullah dan juga dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan pendidikan anak. Ya, jadi ini keutamaan buku ini. Ya, beliau tidak berbicara banyak hal. Ya, beliau tidak berbicara dengan teori-teori Barat. Ya, kita cukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Beliau mencukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, barang siapa yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Ya, maka beliau jadikan rujukan paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau juga ambil dari petunjuk para salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Qala wa alaftu bainaha. Ya. Wa nasaqtuha kay yantafi'ul muslimuna bi kitabi rabbihim wa hadi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menuliskan, ya, aku susun kitab ini ya agar kaum muslimin bisa mengambil faedah dari kitabullah dan juga petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, thumma aqwali a'immatihim minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga mengambil faedah dari ucapan para imam mereka, dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Ya, jadi beliau sesungguhnya hanya memaparkan apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para salaful ummah. Makanya kitab ini kitab yang cukup bagus ya, nggak terlalu panjang lebar, ya, isinya adalah dalil Quran, Sunnah, dan ucapan para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Memang ini tujuannya beliau, agar kaum muslimin itu bisa mengambil faedah dari ini semua, ya, tidak terlalu berpanjang lebar kesana kemari, tapi fokus pada Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman salaful ummah. Qala fajama'tuhu abwaban bihamdillahi fi hadzal kitab tahta musamma fiqh tarbiyatil abna ala namatil silsilati allati usiru fiha wa uqaddimuha li ammatil muslimin ka fiqhil akhlaq wa fiqh ta'amul baina zaujain. Maka aku mengumpulkan bab-bab, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, aku kumpulkan dalam kitab ini bab-bab, ya, yang dikumpulkan dalam nama Fikih Tarbiyatil Abna dengan format berseri sebagaimana yang telah aku persembahkan bagi kaum muslimin, ya, seperti kitab-kitab lain yang telah aku persembahkan bagi kaum muslimin, seperti fikih akhlak, fikih ta'amul baina zaujain, seperti fikih akhlak dan fikih muamalah antara suami istri. Jadi beliau membuat rangkaian, ya, fikih-fikih yang dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum. Ya, ada yang membahas tentang bagaimana berakhlak mulia, bagaimana berhubungan, ya, antara suami dan istri. Ya, ini beliau kedepankan atau beliau persembahkan untuk kaum muslimin. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan beliau menjadi amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata beliau, walam a'mid fi hadzal kitabi ila tawassu'iz zaidi al-mumil wala ila al-ikhtisari mukhil. Dan aku berusaha agar tulisanku ini tidak terlalu panjang, ya, sehingga membuat orang bosan. Namun, aku juga tidak membuatnya menjadi terlalu ringkas sehingga kurang faedahnya. Jadi karya beliau ini tidak panjang lebar sehingga membuat orang bosan. Ya, ini metode beliau dalam menulis.
Kita kalau nulis sesuatu hal yang terlalu panjang lebar juga kadang bikin orang bosan ya. Ya. Sebaliknya kalau kita buat terlalu ringkas, ya kurang faedah yang didapatkan. Kemudian ini kelebihan kitab ini. Walam astarsil fi takhrijatil ahadits bal u'til haditha ma yastahiquhu min hukm bisihhati awid dha'fi awil husn. Ya, awil hasani. Ma'a qadri aw bisihhati awil dha'fi aw bid dha'fi awil husni. Ma'al qadril kafi al muaddi li ghaddi min at-takhrij. Nah, ini kelebihan kitab ini. Kata beliau, aku tidaklah membiarkan hadis-hadis yang kusampaikan begitu saja. Namun aku berikan hukum yang sesuai dengan hadis tersebut. Ya, baik hadis itu adalah hadis yang sahih, dhaif atau hasan. Ya, jadi kita tahu kalau ada hadis yang disebutkan dalam kitab ini, kita tahu apa hukum hadis ini. Apakah dia hadis yang sahih, apakah hadis yang hasan, apakah hadis yang dhaif. Masya Allah ya. Ini beliau tamatan Darul Hadis ya, termasuk senior di Darul Hadis, murid-murid pertama dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kemudian beliau memberikan catatan, ya. Walaisa maqsudi aidan bayana ahkamil maulud wa ma yata'allaqu biha. Innama marartu biha mururan sari'an akhidan min hal qadar alladhi yahtaju ilaihi mawdu' al-kitab. Idil kitab ya fi fiqh tarbiyatil abna. Nah, dan beliau mengingatkan juga bahwa tujuanku di sini bukanlah menjelaskan secara keseluruhan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan anak, ya. Enggak. Karena judul kitabnya apa? Fikih Tarbiyatil Abna, yang berkenaan dengan pendidikan. Jadi beliau tidaklah berbicara dengan panjang lebar berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan anak, enggak. Ya, innama marartu biha mururan sari'an. Hanya saja aku melewatinya dengan cara berjalan cepat. Ya, artinya apa? Sambil lalu. Tidak dijelaskan dengan mendetail. Jadi jangan Anda berharap kemudian ada pembahasan fikih yang berkaitan dengan anak dengan mendetail. Tidak. Beliau hanya menyebutkannya sambil lalu saja. Kenapa? Karena tema kitab ini adalah fikih tarbiyatil abna. Pendidikan anak. Fikih pendidikan anak. Ya. Jadi bukan semua fikih anak. Enggak. Tapi fikih yang berkaitan dengan pendidikan. Qala thumma innani alaftun nadhar ila umurin qad yara syakhsun annaha tahtaju ila istirsali wa ishab fil hadith anha walakinni aktafi bima uriduhu tarikan li akhil qari al-karim al-mazid min al-istirsal wa fatihan amamahu at-tariq faqat wabillahi taufiq wa minhu sadat. Kata beliau, aku melihat ada sebagian perkara yang mungkin dianggap oleh sebagian orang membutuhkan penjelasan secara panjang lebar. Namun aku cukupkan dengan apa yang aku tulis di sini sambil membuka pintu dan jalan bagi orang yang ingin memperluas pembahasan. Jadi ada hal-hal yang mungkin orang memandang, oh ini harusnya diperluas lagi ini pembahasannya. Tapi beliau mencukupkan diri dengan apa yang beliau tulis. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan penjelasan lebih panjang lebar, ya silakan Anda cari pembahasan di tempat yang lain. Ya, pintunya sudah saya buka bahwa perkara ini ada dalam Tarbiyatul Abna, silakan Anda cari ya pada karya ulama yang lain. Kemudian kata beliau, ya wa bihamdillah faqad qubtu bi jam'i madatil ilmiyah as-sahihah fi hadzal kitabi ma'a tawthiqil ma'lumah wa azzuha ya ila masdariha. Dan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya sungguh aku telah mengumpulkan materi-materi ilmiah yang benar dalam kitab ini. Dan aku telah mengecek kembali apa yang aku susun dan merujuk pada referensi yang ada. Ya, jadi di dalam kitab ini ya beliau bukan hanya mengemukakan pendapat beliau, terkadang beliau nukilkan ucapannya para ulama. Kemudian beliau sampaikan ya dari mana faedah yang beliau sebutkan. Misalnya ketika beliau menukilkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau sebutkan ya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, jilid sekian, halaman sekian. Ya, jadi ini karya ilmiah. Kalau kita lihat macam tesis atau disertasi ya. Jadi ada ucapan, kemudian di bawahnya ada catatan kaki. Masya Allah, ini kitab yang sangat berharga dalam pendidikan anak. Ya, bukan seperti sebagian kitab ya yang hanya menyampaikan pendapat-pendapat atau opini-opini penulisnya, namun tidak kemudian memiliki landasan dari ucapan ulama-ulama terdahulu. Baik. Qala wal ibtiad anil lauthi wal gutha minal ahadits al-mawdu'ah wal makdzubah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku berusaha untuk menjauhi
hal-hal yang tidak dibutuhkan. Ya, kata beliau di sini al-lauth wal gutha, ini kotoran dan buih-buih. Ya, minal ahadits al-maudhu'ah, dari hadis-hadis palsu. Jadi dalam Tarbiyatul Abna ini juga banyak hadis-hadis palsu ya. Jadi beliau bersihkan kitab ini dari hadis-hadis palsu. Ya, kadang-kadang ada di sebagian kitab tarbiyah, kitab pendidikan anak, kita dapati dibawakan di sana hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu. Ya, kebanyakannya merujuk dari kitab Ihya Ulumuddinnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi dia tidak menyeleksi. Ada kitab di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia ambil kemudian dimasukkan dalam pembahasan Tarbiyatul Abna. Maka termasuk mumayyizat atau keistimewaan dari kitab fikih Tarbiyatul Abna ini, beliau menyeleksi dan memfilter hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dusta atas Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kesungguh-sungguhan Syekh dalam menulis kitab ini. Qala wa hadha wa itmaman linaf'i faqat ya tafaddala adadun minal ikhwanina al-asatidha atibba bi kulliyati tib wa ghairuhum minal maharatil atibba bitaqdimi jumlatin minan nasaih lil ummahat fi sya'ni tarbiyatil abna wa riayatihim minan nahiyati sahihah as-sihhiyah minan nahiyati sihhiyah. Dan untuk menyempurnakan faedah ya, di dalam kitab ini ada sebagian dari saudara-saudara kita para dosen-dosen kedokteran dan yang selain mereka yang memiliki keahlian dalam ilmu kedokteran, mereka berkontribusi untuk memberikan nasihat-nasihat kepada para ibu dalam mendidik anak mereka dan merawat anak mereka dari perspektif kesehatan. Jadi ini juga keutamaan kitab ini. Di bagian akhir dari kitab ada nasihat-nasihat dari para dokter, ya, dari para dokter untuk melengkapi ya pembahasan tentang pendidikan anak. Kemudian beliau menutup muqaddimah ini, kata beliau, fa as'alullaha ya an yujazihim khairan ala ma qaddamu wa an yaj'ala shifaa'a ala aidihim wa an yubarik fihim wa fima katabuh. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kebaikan para dokter ini ya atas kontribusi mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesembuhan ya melalui tangan-tangan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka dan kepada apa yang mereka tulis. Ya, ini ucapan terima kasih beliau kepada para dokter. Jadi kita itu kalau ada orang yang berkontribusi ya kebaikan kepada kita, hendaknya kita tahu berterima kasih. Jangan kemudian ada orang yang memberikan kontribusi kepada kita, kemudian kita lupakan begitu saja. Beliau walaupun beliau seorang ulama ya, beliau seorang ulama ya, tapi ketika di sana ada kawan-kawan dokter ini yang memberikan kontribusi, beliau tidak melupakan jasa mereka. Ya, beliau mendoakan kebaikan kepada mereka. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan keberkahan kepada nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keselamatan kepada beliau. Katabahu Abu Abdillah Mustafa bin Al-Adawi ya, Mesir, Ad-Dakhaliyah ya, Maniyah Syamud. Ini tempat kelahiran beliau ya. Beliau tulis ini di kampung beliau. Baik, demikian muqaddimah dari Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Ini menunjukkan bahwa kitab yang sedang kita pelajari ini, para ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah, bukan kitab sembarangan. Ya, bukan kitab sembarangan, tapi kitab yang sangat berbobot, yang insya Allah kalau kita bersabar dalam mempelajari kitab ini, ya setelah kita menyelesaikannya kita akan mendapatkan faedah yang luar biasa biidznillah taala. Baik, masih ada waktu. Insya Allah kita akan masuk ke dalam bab pertama yang dibawakan oleh beliau hafizahullah taala dalam kitab ini. Baik, bab yang pertama ini berjudul Al-Hadi Huwallah Al-Muhtadi Man Hadahullah. Judulnya bahwa sang pemberi hidayah adalah Allah. Dan orang yang diberikan hidayah itu pada hakikatnya adalah orang yang Allah berikan petunjuk. Ya, jadi orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini beliau ingin mengingatkan, ini jauh sebelum kita membahas secara mendetail ya tentang pendidikan anak, beliau seolah-olah ingin mengingatkan kepada kita, wahai para orang tua, ingatlah
Yang memberikan hidayah, taufik, itu hanyalah Allah. Sebesar apapun upaya yang kalian lakukan, wahai para orang tua, untuk mendidik anak-anak kalian, itu tidak akan berhasil tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat para orang tua, jangan percaya diri Anda. Ya, oh saya ini tamatan kok Ustadz, psikolog anak saya. Ya, saya tamatan kuliah psikologi anak. Demikian juga saya sering ikut kajian-kajian parenting Islami. Jadi saya punya dua bekal. Ya, ilmu psikologi anak saya punya, ilmu syar'i juga saya punya. Insya Allah anak saya jadi anak yang soleh. Jangan seperti itu. Kita harus sadar betul bahwa hidayah itu ya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Ini ditanamkan oleh beliau di awal-awal kitab, Masya Allah. Menunjukkan bagusnya kitab ini ya. Jadi beliau tanamkan dulu di benak kita. Wahai para bapak, wahai para ibu, sebesar apapun upaya yang kalian lakukan, kalian tidak akan bisa menjadikan anak-anak kalian menjadi soleh dan solehah. Kecuali dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mari kita simak paparan beliau. Qala hafizahullahu ta'ala. Ya, beliau mengatakan al-hadi huwallah. Kata beliau, "I'lam ayyuhal ab wa anti ayyatuhal tamamal in wa ayqanan tamamal yaqin annal hadi huwallahu subhanahu wa ta'ala." Ketahuilah wahai sekalian bapak, ketahuilah wahai para ibu, dengan pengetahuan yang demikian sempurna. Wa aiqanan tamamal yakin, dan dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, annal hadiya huwa Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa satu-satunya yang memberikan petunjuk hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas yang kita lakukan apa, Ustadz? Ya, pendidikan yang kita berikan itu apa kedudukannya? Kata beliau, walladzi taf'alanihi li salahil waladi innama huwa faqat ya al-akhdhu bi asbabil hidayah wal qiyamu bima aujabahu Allahu alaikum tujahul abna. Hanya saja yang kalian lakukan wahai ayah dan ibu ya untuk memperbaiki anak-anak kalian itu hanya mengambil sebab saja. Upaya kalian untuk mengambil sebab serta untuk menegakkan perkara yang Allah wajibkan atas kalian berdua. Bukan hidayah, bukan dari kalian. Kalian tuh hanya melaksanakan. Ya, hidayah itu bukan di tangan kita, Bapak dan Ibu. Ya, kita itu hanya berusaha saja melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ma wara'a dzalika fa huwa ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang sebalik itu, ya, adapun yang dibalik itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau jadi soleh atau tidak, kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Ya. Makanya nanti akan beliau paparkan ya. Ada nabi. Seorang nabi, yang namanya nabi adalah manusia mulia di sisi Allah. Bapaknya nabi, anaknya kafir. Ya. Nabi Nuh alaihissalam. Bapaknya nabi, bahkan termasuk ulul azmi minar rusul. Tapi anaknya kafir. Sehingga apa? Ini menegaskan kembali kepada kita bahwa petunjuk atau hidayah itu ada di tangan Allah. Orang tua hanya bisa berusaha. Ya. Kemudian kata beliau, wa huwa subhanahu yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan memberikan atau menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki dia mendapatkan hidayah, dia akan dapat hidayah. Kalau Allah menghendaki dia tersesat, maka dia akan tersesat. Tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Kemudian beliau membacakan atau membawakan dalil-dalil berkenaan dalam permasalahan ini, sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman yahdillahu fahuwal muhtadi, wa man yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Demikian juga Allah berfirman, "Fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha, fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya,
Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka janganlah engkau binasa karena bersedih atas keberadaan mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Dan kalau kami menghendaki, maka kami akan berikan kepada tiap-tiap orang ya petunjuk baginya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an." Kalau Rabbmu menghendaki, maka akan beriman semua orang yang berada di atas muka bumi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdillahu linurihi may yasha." Allah membimbing kepada cahayanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul falillahil hujjatul balighah, falau syaa lahadakum ajmain." Katakanlah Allah lah yang memiliki hujah yang demikian jelas dan demikian kuat. Maka apabila Allah menghendaki, maka Dia akan memberikan petunjuk kepada kalian semua. Ya. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salam. Ya, wa qala Nuh alaihi salatu wasalam liqaumihi. Demikian juga Nuh alaihi salatu wasalam mengatakan kepada kaumnya, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Dan lihatlah bagaimana Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ya, tidaklah bermanfaat kepada kalian nasihat dariku apabila aku berkehendak untuk memberikan nasihat, namun Allah berkehendak untuk menyesatkan kalian. Ya, tidaklah bermanfaat nasihatku kepada kalian kalau aku yang berkehendak memberikan nasihat, tapi Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada kalian. Allah menyesatkan kalian. Ya, huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dia adalah Rabb kalian dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Ya. Qala, kemudian beliau mengatakan, "Wanzur ila hadhil kalimat allati takallama biha Isa sallallahu alaihi wasallam fil mahd." Ya, idz qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan bagaimana, lihatlah ya, ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Allah yang memberikan kepadaku Alkitab dan menjadikanku sebagai nabi. Allah yang menjadikan beliau sebagai nabi, bukan menjadi nabi secara otomatis, enggak. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Dan Allah pula lah yang telah menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Unzuru barakallahu fikum. Allah yang menjadikan beliau diberkahi dimanapun beliau berada. Wa awsani bis salati waz zakah. Dia telah mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia pula yang telah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada ibuku dan ya walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong dan sebagai orang yang celaka. Ya, Allah yang menjadikan beliau seperti itu. Ya. Fandur ila qaulihi atani wa ja'alani wa lam yaj'alni. Perhatikan ucapan Nabi Isa alaihissalam. Dia yang memberikan kepadaku, dia yang menjadikan aku, dia yang tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong dan juga menjadi orang yang celaka. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, ya, beliau menjadi orang yang baik dan diberkahi. Ini tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kadzalika fanzur ila qaulihi ta'ala wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayah. Dan perhatikan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan putranya Maryam dan ibunya sebagai tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman alladhi atah wa man alladhi ja'alah wa man alladhi lam yaj'alhu. Maka siapa yang memberikan kepadanya? Siapa yang membuat dia menjadi seperti itu? Siapa yang mencegah dia untuk tidak menjadi suatu perkara, menjadi seorang yang buruk? Innahu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Falaisa lil abdi min amrihi syai'.
maka tidak ada urusan seorang hamba sedikit pun dalam permasalahan ini. Anak-anak kita jadi soleh atau tidak, itu semuanya kembali pada hidayah Allah. Allah yang menjadikan dia soleh, Allah yang menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, "Falaisa lil abdi min amrihi syai' faradina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Maka kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Rasul bagi kami. Qala wa hadha al-ibnul aq alladhi dzakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih faqad azaghahu Allah wa huwa yaqul li walidayhi. Dan ingatlah, ada seorang anak yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang seorang anak yang durhaka, ya, kepada orang tuanya. Allah telah sebutkan dalam kitabnya, di mana Allah lah yang telah membuat dia menyimpang ketika dia mengatakan kepada kedua orang tuanya, "Uffin lakum." Ya, ya, dan ingatlah ketika anak ini mengatakan kepada kedua orang tuanya, ya, "Uffin lakum, uffin lakuma. Ataidani ni an ukhraja faqad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghitsanillah wa ilaka amin inna wa'dallahi haq fayaqul ma hadha illa asatirul awwalin ulaika alladhina haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin." Ya. Dan orang yang mengatakan kepada kedua orang tuanya, "Uffin lakum," celaka bagi kalian berdua. Apakah kalian berdua memperingatkan aku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu umat-umat sebelumku. Kemudian kedua orang tuanya itu seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah engkau, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Kemudian anak itu mengatakan, "Tidaklah lain ini melainkan dongeng umat-umat yang terdahulu. Mereka inilah orang-orang yang telah pasti ketetapan atas mereka bersama umat-umat sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi." Maka siapa? Faman dzalladzi azaghahu wa man dzalladzi adallah. Maka siapa yang telah menyimpangkan anak ini, siapa yang telah menyesatkan anak ini? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi benar-benar kita ingat, ya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita ingat bahwa hidayah itu ada di tangan Allah. Anak kita menjadi saleh atau tidak, ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup pembahasan beliau, "Faya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik." Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wahai yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati-hati kami senantiasa taat kepadamu. Wa aslih Allahumma lana fi dzurriyyatina. Dan ya Allah, ya, perbaikilah kami dalam anak keturunan kami. Wahab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Dan anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari pasangan-pasangan kami, dan juga dari anak keturunan kami sebagai penyujuk mata hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami sebagai imam, sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan, ya, pada pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali menegaskan apa yang telah disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala, bahwa hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah atau taufik kepada anak keturunan mereka. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian bagi yang ingin bertanya, ya, melalui Zoom, ya, kami persilahkan. Ya, adapun yang dari Facebook kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan yang